Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia dan anugerah dari nikmat yang besar, yaitu nikmat hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa berkumpul untuk merengkuhnya melalui majelis ta'lim, kajian rutin, khususnya dalam disiplin ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai permulaan atau muqaddimah, diriwayatkan oleh cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi putra dari Husain, cucunya Nabi. Nah, ini berarti kan cicitnya. Beliau mengatakan, kunna nu'allamu maghazir rasul kama nu'allamu suratan minal Qur'an. Jadi kami dulu diajarkan oleh Rasul, ya, diajari oleh ayah-ayah kami, kakek-kakek kami, maghazir Rasul, bahasanya pertempuran dan peperangan Nabi. Ya, dahulu istilah sirah Nabi Muhammad itu bukan pelajaran sirah, tapi pelajaran pertempuran Nabi. Kenapa? Karena perang itu ya cerita. Karena ada pra pertempuran sampai pasca pertempuran. Dan kaum muslimin karena kaya akan adab dan ilmu, sesuatu yang paling menyeramkan itu perang. Pun di situ ada ilmunya. Biar gak sembarangan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis, innallaha kataba alaikumul ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk kalian berbuat baik, al-ihsan. Di mana? Ala kulli syai'in, di setiap lini kehidupan, di semua perkara. Kewajiban kita itu berbuat baik dalam segala hal. Kemudian Nabi ngasih contoh perwakilan ini. Wa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Jika kalian membunuh dalam perang,
maka perbaguslah di dalam membunuh musuh. Nah, ini. Sampai dalam wilayah perang saja Nabi masih mewanti-wanti supaya berbuat baik. Bagaimana caranya? Jangan disiksa musuh itu, jangan dimutilasi. Haram hukumnya mencincang musuh, menyiksa mereka. Ya, percepat kematian mereka. Tebas lehernya, panah jantungnya. Ini maksud dari apa? Al-ihsan. Baik kapan? Perang. Ya. Mewakili dari lini kehidupan. Yang paling menyeramkan kan perang. Itu pun masih diminta untuk berlaku baik. Apalagi di suatu situasi yang nyaman, adem, ayem. Selanjutnya wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Berikutnya, kalau tadi perang manusia lawan manusia, yang kedua Rasul ngasih contoh manusia ngelawan hewan. Jika kalian menyembelih, nah ini kan perang, tapi lawannya wedhus, sapi, gitu. Jika kalian sedang menyembelih, fa ahsinu dzabhah. Perbaguslah kalian di dalam menyembelih. Bagaimana? Pertajam pisaunya, bikin hewannya nyaman. Jangan saling tonton-nonton ya saudaranya yang sedang disembelih. Kalau perlu ditreatment, dikasih vitamin boleh, dikasih pijet-pijet juga boleh binatangnya. Nah, ini diantara apa? Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Jadi Rasul SAW memberikan dua contoh berbuat baik dalam kehidupan. Yang pertama yaitu dalam hal perang yang menyeramkan. Yang kedua, jangankan perang melawan manusia, untuk binatang pun kita juga harus berbuat baik. Ya. Sampai ada khilaf di antara para ulama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, status hukum binatang yang halal tapi tanpa disembelih. Contohnya apa? Ikan. Apa hukumnya ketika kita langsung goreng ikan di tengah wajan dan minyak yang panas tanpa dibeteti dulu? Nah, itu memang terjadi khilaf pendapat di antara para ulama. Umpamanya sampean mancing, samping kirinya sampean udah siap kompor, wajan, minyak panas, ngenteni untuk iwa. Dan ternyata betul tuh, strike gaya nih, ya. Kemudian dapat ikan, cekel cek, langsung cemplung nih wajan. Ya, ini kan halal dan gak perlu disembelih. Beda dengan kambing, sapi, ayam, harus disembelih dulu. Nah, bagaimana status hukum nyemplung nih iwak yang hidup utuh itu ke dalam wajan penggorengan? Ya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama nggak boleh, karena itu bagian dari menyiksa. Makanya harus dibunuh dulu. Seperti kita ketemu lele ya dikepruk sih. Dase lemes baru jadi pecel. Ya, itu pendapat yang pertama. Adapun ada kelompok ulama yang kedua, boleh, dan ini pendapat yang sah dan rojih. Pendapat yang betul itu yang kedua. Jadi nyemplungkan ikan hidup-hidup untuk digoreng atau dibakar itu mubah. Loh, bagaimana dengan pendapat yang pertama itu nyiksa? Kata ulama pendapat yang kedua, kalau temanya menyiksa, sampean mancing ngangkat iwak ko banyu itu udah nyiksa.
Karena aslinya habitatnya ikan di mana? Air. Omah iki nang banyu, uripe pancen nang jero banyu. Lah kok sampean pancing ya, itu sudah naik ya dari air ke tangan antum, itu sudah nyiksa. Kalau judulnya nyiksa. Tapi karena itu adalah binatang yang dalam syariat dihalalkan tanpa harus disembelih, maka pendapat yang rajih itu boleh-boleh saja. Ya, jadi langsung mlebu wajan. Masalah sampean ada yang rodok jijik ra dibedeti, ya itu urusan personal. Ya, tapi secara hukum boleh-boleh saja. Sesuk bakar iwak ki. Subuh-subuh. Barakallahu fikum. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua contoh sebagai perwakilan berbuat baik dalam pertempuran. Dan cicit beliau menyampaikan, kami dulu belajar sirah Nabi itu sebagaimana kami belajar surat dari Al-Quran. Ada porsi yang mirip atau bisa kita katakan porsi yang sama di kalangan para sahabat dan tabi'in mengajarkan generasi sirah itu seperti hanya mereka mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Ngajinya sama, ngaji Quran ada ya, ngaji tafsir ada, ngaji hadis ada, ngaji sirah juga ada. Kalau mengacu kepada contohnya Abdullah putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu, ayahku itu khatam ngaji Al-Baqarah di sisi Rasul. Sahabat itu kalau ngaji kan berarti satu ngaji tilawah, itu jelas 3 hari khatam sekali, seminggu sekali khatam, itu biasa, itu namanya ngaji tilawah. Atau ngaji bersama sahabat yang lain tentang terkait dengan hafalan mereka, ada yang keliru atau tidak, ada yang hilang tidak, sudah sempurna betul hafalan ayat-ayatnya. Dan yang ketiga yang disebut ngaji ya di hadapan Rasul, belajar kandungan atau isi Al-Qur'annya. Contohnya tadi cerita Abdullah bin Umar, ayahku dulu yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khatam surat Al-Baqarah. Artinya apa? Khatam ngaji, isi kandungannya, hukum-hukumnya, semua yang berkaitan dengan Al-Baqarah di sisi Nabi selama 12 tahun. Itu sekelas Umar bin Khattab ngaji Al-Baqarah berapa tahun? 12 tahun. Aku sendiri, kata Abdullah bin Umar, khatam selama 8 tahun. Belajar sekelas sahabat itu sampai tahun-tahunan di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar Quran berarti belajar sirah juga sama, karena tadi kaidahnya pedoman dari cicit Nabi, kami dulu belajar sirah seperti hanya kami dulu belajar ayat-ayat dari Al-Quran. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam muqaddimah kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad menyebutkan beberapa poin. Di antara poinnya, kebutuhan kita selaku hidup di dunia, apapun itu. Butuh apa tuh kira-kira? Butuh makan, iya betul. Butuh bersosial, butuh ma'isyah sehingga kita bekerja, mencari nafkah, butuh berkeluarga, bahkan juga kadang butuh refreshing. Semua kebutuhan hidup kita di dunia itu jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan kita terhadap sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Kenapa? Karena pada hakikatnya mata kita, ya, kalau sehat nih ceritanya, mata kita sehat semuanya, nggak ada yang sakit, normal, tanpa minus, tanpa silinder, tanpa plus,
tanpa glukoma, sehat betul-betul. Tapi masalahnya tidak ada cahaya sama sekali. Fungsi apa enggak, Mas? Kita punya mata, penglihatan normal, tapi enggak ada cahaya. Bisa bermanfaat? Enggak. Itulah ibarat petunjuk Rasul melalui sirah nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan penglihatan kita. Sirah Nabi itu bisa menjadi cahaya dalam kehidupan. Dan Rasul sebelum wafatnya berpesan, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara enggak mungkin tersesat. Apa itu? Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Dan sirah Nabi Muhammad itu bagian dari As-Sunnah An-Nabawiyah. Riwayat yang lain beliau menyebutkan lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik. Saking terangnya cahaya Islam itu ibarat malamnya seperti siang harinya. Gambarnya seperti apa? Depan perumahan ini jalannya mulus misalnya, gak ono joglangane ya, mulus. Ini ya bilang mulus. Lek saiki enek jeglongan ya berarti kan ada musibah dikit gitu. Mulus, rata, alus, nyaris gak ada hambatan. Kemudian cahaya juga terang benderang. Lah kok awake dhewe mlaku wae sik kepleset, kira-kira sing salah sapa? Ya, sik dalane. Ya kan? Jalannya mulus, halus, tanpa hambatan, terang benderang, tapi yo sik kepleset. Itu kan salah awake dhewe. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jika kita ini Islam sudah terang jelas, yang halal terang, yang haram jelas, dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai macam hukum-hukum yang menyertainya. Lah kok kemudian kita masih bingung, bahkan kita masih nggak paham, sampai kemudian menyimpang. Itu bukan salahnya agama, bukan salahnya hadis, salahnya kita masih nggak mau berilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita akan meneruskan apa saja hikmah yang ada di tahun keempat dari hijrahnya Rasulullah. Kita ngaji sudah berapa tahun di sini, Mas? Itu masih tahun keempat Hijriah. Kita selesai dari peristiwa Bani Nadhir. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta-harta rampasan perang dari pemukiman Yahudi Madinah Bani Nadhir di hadapan dua kaum muslimin Muhajirin dan Ansor. Nabi kasih pilihan kepada Ansor, gimana kalian kita bagi rata 50% buat Ansor, 50% buat Muhajirin. Tapi syaratnya satu, kalian kaum Ansor tetap harus bantu saudara kalian Muhajirin, karena mereka masih banyak kekurangan dari sisi finansial maksudnya. Atau ini harta ghanimah atau rampasan perang, tak berikan semuanya ke Muhajirin, kalian gak dapat jatah. Konsekuensinya satu, kalian tidak perlu lagi bantu saudara kalian Muhajirin. Kenapa? Karena mereka sudah punya, sudah cukup. Dan jawaban dari orang Ansor gimana? Ya Rasul, kami sudah gak butuh, kasih saja semuanya kepada saudara kami Muhajirin. Tapi tolong ya Rasul, jangan larang kami untuk tetap membantu saudara kami Muhajirin. Masya Allah. Inilah yang diabadikan kemudian dalam ayat wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun.
Barang siapa yang bisa terbebas dari hawa nafsunya, ya, terbebas dari belenggu, pelit untuk berbagi, pelit untuk ithar, membantu saudara sesamanya, ya, orang-orang yang bisa bebas dari rasa pelit, inilah sejatinya orang-orang yang bahagia, yang beruntung, yang sukses. Contohnya siapa? Masyarakat Ansor. Maka setelah ini, ya, nantinya kita dapati riwayat bagaimana ibu kita Aisyah radhiyallahu anha kedatangan pengemis ibu-ibu dengan membawa anak-anaknya minta makan. Aisyah masuk ke rumah, ternyata didapati ada 3 butir kurma. Rumah Nabi ini, pemimpin umat, itu di rumahnya hanya ketemu 3 butir kurma. Dan itu terjadi nggak cuma sesekali, terkadang berhari-hari dapur nggak ngebul. Ini rumah paling barokah, yaitu rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika datang pengemis pun, apa yang dilakukan Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha memberikan 2 kurmanya awalnya itu, ya, 2 kurmanya, tapi ternyata kok anaknya 2, ya akhirnya 3-3-nya. Biar dapat satu ibunya, 2 butir untuk anaknya. Dan dilihat anak-anak langsung makan habis. Cuma 1 ya sih kurang, keluhan kok. Kemudian menyaksikan kurma yang di tangan si ibunya itu sama ibunya dibelah lagi jadi 2, Mas. Separuh dikekne anaknya, separuh kekne anaknya sitoi. Masya Allah. Ya, ini bukti isarnya orang tua kepada anak-anaknya. Maka menjadi sebuah isar yang wajib itu isar dari anak kepada orang tua juga. Sebagaimana sabda Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu, hartamu, dirimu itu miliknya bapakmu, miliknya orang tuamu. Jadi kalau bisa nggak usah nunggu orang tua yang minta, ya, orang tua yang mungkin nggak mau direpotin, tapi kitanya yang harus peka. Ya, orang tua kita butuh apa, kita mampu, maka kita luangkan harta untuk mereka. Dan di dalam usul tarbiyah Islamiyah ini ada kaidah, ada rumus suksesnya pendidikan generasi versi Islam jika orang tua itu sudah selesai urusannya di dalam berbagi dengan saudara-saudarinya. Berarti kalau dari versi anak, menyaksikan orang tuanya itu selesai urusan berbagi, ya, dengan paman-paman atau bibi-bibinya. Kenapa? Karena di antara urusan bagi-bagi itu ada urusan mahabbah. Tahadu tahabu, kata Nabi. Saling ngasih hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, ini urusannya saudara lah. Kayak dulu banyak anak-anak kecil, anak-anak sahabat itu diminta untuk membawakan oleh-oleh dari orang-orang tua mereka kepada siapa? Kepada paman, bibinya masing-masing. Dan jurus seperti ini kan nyampe di kita. Harusnya ya, itu sudah nyampe. Apalagi kalau anak-anak wis iso dikongkoni. Ya, itu panggile kene le, ini caosno Pak Demu ya, caosno Pak Lekmu ya, berikan kepada bibi, ini oleh-oleh dari ibu, ya, hadiah dari ayah. Nah, itu mungkin hanya sebatas kongkon-ngongkon, tapi itu di antara rumus sukses mendidik generasi. Kenapa? Karena kalau anak melihat orang tuanya aja akur guyub, bahkan sampai ada saling berbagi dengan saudaranya, nah itu berarti bapakku, ibuku
ternyata punya rasa cinta kepada saudaranya. Nanti anak mbek dulure dhewe, saudara atau saudari bagi seperti itu. Ya, bukan perkara sepele ini. Maka saya masih ingat zaman saya kecil itu, Masya Allah, itu kalau di sekitar Medion Raya, ya Medion, Magetan, Ponorogo, itu setiap kita kunjung ke rumah saudara mesti gawanane jadah. Tenan itu. Zaman saya masih kecil ya, SD sampai kelas 6 enggak ya masih. Mesti saya punya saudara dari bapak, dari ibu orang Ponorogo. Itu setiap ke Ponorogo, ya, itu mesti digawani jadah karena bagian gowo jadah itu mesti saya. Ya, dan jadahnya itu made in sendiri, handmade. Nanti kalau Pak Desa yang dari Ponorogo ke Medion sama yang gawane jadah. Oh, sampai hajatan saja itu juga jadah. Bukan masalah mungkin murah atau ini, oh itu keren loh itu. Itu ada makna yang punya ilmu dhuwur di situ. Ya, bukan hanya materinya apa jadah itu. Wah, kurang maju. Glutinous rice. Ya, sekarang kalau ketan ora keren, Mas. Ya, kalau glutinous rice jadi keren kan? Gitu, Mas. Ya. Ketan terus ditosoh apa ditumbuk tapi ada alasnya itu, kain apa-apa itu. Masya Allah. Nah, antum pernah nggak lek rodok munggah? Karena beberapa kali saya dapat undangan pernikahan versi kaki merbabu Merapi. Ya, itu sampai aneh jadah serundeng. Ya toh? Lek sing kidul sing terkenal Mbah Carik. Wih, kapan-kapan kajiannya neng kono. Ya kan? Jadah Mbah Carik itu ada serundengnya, ada tempe bacemnya. Ya, ya, makanya kaki Merapi sing kidul. Ya, kalau yang daerah sini jarang ada serundengnya. Ya, lebih unik lagi di beberapa hajatan, kayaknya sih ini yang high class nih. Jadahnya ternyata setelah ketan putihnya itu ditutup dengan dadar. Ya kan? Nah itu ada model jadah seperti di hajatan, kemudian diikat benora ambiar dadar itu, atau jadahnya nggak menembus dadar ya, itu diikat. Ikatannya itu kalau nggak dengan kulit jagung, mbek kacang lanjaran. Saya pernah dapati di hajatan seperti itu. Baru kemudian dibakar. Ya. Nah itu aneh bagi saya. Ini jadah versi Jogja seperti ini unik. Ya. Sehingga bikin penasaran. Di antara penasarannya itu membuahkan hasil cerita orang dulu. Ya, katanya ya ini tadi. Pertama, kenapa hajatan nikah itu jamuannya adalah jadah? Ya pertama karena memang ben lengket, Mas. Dan dulu itu kata orang tua kami pun, kenapa kok nggawa neng Ponorogo, neng Ngawi, neng Magetan jadah? Yo biar menambah rasa ukhuwah. Ya, ben tambah lengket kaya dene jadah. Nah, kalau yang tadi kenapa kok sampai diikat nganggo ujung kacang lanjaran juga? Itu katanya biar pernikahan itu dawa. Kaya kacang panjang gitu. Dan dibakar sauntoro karena memang namanya pernikahan pasti ada cobaan, ujian, dibakar ya, tapi ternyata dengan dibakar malah tambah mateng. Wah, itu ceritanya wong ya mundilan ngisor itu. Gitu, Masya Allah. Ya. Nah, ini juga terjadi di tahun keempat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi sanah, di tahun keempat Hijriah ini, di antara hikmahnya, tuwfiyat Zainab
zaujur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Salamah ibnu ammatihi alaihi salatu wasalam wa huwa akhuhu minar radha thumma tazawwajar Rasul bi Ummi Salamah. Jadi tahun keempat Hijriah itu terjadi peristiwa wafatnya istri Nabi yang bernama Zainab. Zainab yang mana? Zainab bintu Khuzaimah. Yang tahun ketiga kita ceritakan nikahnya. Ini istri yang paling sebentar menemani Rasul. Hitungannya nggak tahunan, tapi hitungannya bulanan. Cuma setengah tahun hidup berumah tangga dengan Rasul karena wafat. Tapi para ulama berbeda pendapat sebetulnya terkait dengan keutamaan istri Nabi yang bernama Zainab. Karena ada dua, ada Zainab binti Jahshin, ada Zainab binti Khuzaimah. Yang wafat di tahun keempat ini Zainab binti Khuzaimah. Ada satu peristiwa di bulan Ramadan, istri Nabi yang bernama Zainab itu dapat rezeki nomplok. Dapat rezeki sebesar 8.000 dirham. 8.000 dirham, satu dirham hari ini naik jadi 90.000. Berarti kalau 90.000 dikali 80.000 berapa? Hah? 7, berarti 720-an juta, setengah M punjul. Ya betul. 8.000 dikali 90.000. Ya, ratusan juta lah itu. Di siang Ramadan. Dan di siang yang sama pula sama istri Nabi Zainab itu dibagi-bagi. Sampai sore bagi-bagi duit 8.000 dirham itu habis. Menjelang waktu buka masuk rumah nggak punya takjil. Bisa bayangin kan? Dapat rezeki 8.000 dirham di siang Ramadan, dibagi-bagi, disedekahkan. Itu sampai habis sore harinya masuk rumah Nabi, ya di samping Masjid Nabawi itu, menjelang waktu maghrib untuk buka nggak punya takjil. Coba, padahal baru saja bagi-bagi 8.000 dirham, buat buka aja nggak punya, masya Allah. Lah ulama berbeda pendapat. Ini Zainab yang mana? Apakah Zainab bintu Jahshin atau Zainab bintu Khuzaimah? Dua-duanya bisa masalahnya. Kalau Zainab bintu Jahshin punya usaha, ya, bahwa beliau suka sekali menyamak kulit, dan dari situ nantinya dijual, dapat hasil, yaitu bersedekah. Tapi kalau Zainab bintu Khuzaimah juga bisa, gelarnya saja Ummul Masakin. Ya, gelar ketika hidup sampai nanti dibangkitkan oleh Allah untuk masuk surga dengan gelar itu. Ya, ibunya para orang-orang miskin. Jadi wallahu a'lam, yang berderma 8.000 dirham hanya dalam waktu setengah hari itu apakah bintu Khuzaimah atau yang bintu Jahshin? Yang jelas istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Nabi punya kebiasaan seperti itu. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu, Nabi safar dengan dua istrinya, Aisyah dan juga Sofiyah radhiyallahu anhuma. Riwayatnya saat itu Aisyah nunggangi unta yang tinggi besar, jalannya cepet. Apalagi Aisyah nggak membawa banyak bawaan. Di antara para ahli hadis menerangkan kenapa kok Aisyah nggak banyak bawaan, karena kebiasaan Aisyah itu kalau di tengah jalan ngasih sedekahnya pakainya dinar dirham.
Jadi nggak perlu bawa bawaan yang banyak, ya cukup ya badan aja, naik unta, sangu dinar dirham, di tengah jalan bisa sedekah. Adapun Sofia naik unta, tapi untanya lebih kecil, lebih pelan jalannya karena barang bawaannya banyak. Alasan sebagian para ahli ilmu menceritakan kalau Sofia itu punya kebiasaan sedekahnya pakai barang. Makanya ketika di tengah jalan itu kadang ngasih barang-barang, bisa makanan, bisa pakaian, yang penting barang. Makanya bawaannya lebih banyak, sehingga nantinya terjadi tunggon-tunggonan, Rasul terus nunggu Sofia karena untanya jalannya pelan, ya, sampai nanti Rasul datang kepada Aisyah ngasih pilihan, gimana kalau tukeran saja, biar untanya Sofia kamu yang tunggangi, untamu biar dinaiki Sofia. Kenapa? Karena barang Sofia lebih banyak. Kira-kira Aisyah mau? Ya nggak mau lah. Ini urusan cemburu antar istri masalahnya. Nggak mau. Ya. Ataz'am annakan nabi, sampai ucapan Aisyah gitu. Jenengan tuh nabi senesto. Wah, ini kalimat aslinya kalimat kufur. Ya, ini kalau yang mengucapkan Dzul Khuwaisirah sama Rasul langsung dicap cikal bakal khawarij. Ya. Kenapa? Karena menilai nabi itu nggak adil. Aisyah radhiyallahu anha sampai terucap dari lisannya gitu, ya, engkau itu nabi atau bukan? Tambah, apa enggak kalimat kufur ini? Tapi difahami oleh para ulama enggak, karena tidak semua lisannya para istri atau wanita saat cemburu dihukumi dengan hakiki, enggak. Kenapa? Karena dari kecemburuan. Ya, ini kan aslinya bahasanya, ya Allah, engkau itu ya nabi dan juga suamiku, harusnya lebih tahu, ya kan? Ya, kenapa dalam situasi seperti ini ya engkau tidak berbuat yang adil? Kenapa harus mengutamakan Sofia daripada aku? Kan gitu aslinya. Cuma spontan ada di dalam ucapan ataz'am annakan nabi, ya, gitu. Apakah engkau itu nabi, gitu loh. Ya. Kedengar sama Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya marah. Abu Bakar nih lihat ada anak sama mantu sedang nggak stabil, mana yang dibela? Yang dibela mantunya. Ini kaidah juga ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar posisi mertuanya Nabi, punya anak Aisyah. Ketika mantu dan istrinya lagi nggak stabil, maka yang dibela oleh Abu Bakar mantunya. Yang dimarahi siapa berarti? Aisyahnya dimarahi sama Abu Bakar. Melihat istrinya dimarahi oleh mertuanya, maka Nabi membela siapa? Aisyah. Lah gini, insya Allah nggak dawa-dawa urusannya, mas. Ya. Jadi ketika mertua membela mantu, kemudian suami melihat istrinya yang dimarahi orang tuanya, yang dibela ganti istrinya, nah, sudah selesai. Ujung-ujungnya Aisyah siap dan ridho tukeran unta dengan Sofia. Zainab bintu Khuzaimah wafat, kemudian wafat pula sahabat yang sangat mulia. Bahkan menurut Abdullah ibnu Abbas, besok di hari akhirat akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Berarti mesti ahli surga. Siapa yang mengambil buku catatannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Itu pun urutannya disebut oleh Abdullah ibnu Abbas pas di belakang Umar bin Khattab. Apa enggak mulia ini? Beliaulah Abu Salamah. Abu Salamah itu masih sepupuan dengan Nabi.
Karena Abu Salamah itu anaknya Barrah, punya ibu namanya Barrah binti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa? Kakek Nabi Muhammad. Punya anak namanya Barrah, berarti bule Nabi kan? Nah, itu nikah punya anak yang kita kenal dengan sahabat Abu Salamah. Berarti masih sepupuan. Lebih dekat lagi secara darah karena sama-sama punya ibu susuan yang sama. Jadi Abu Salamah sama Rasul selain sepupu juga saudara sepersusuan. Pernah punya ibu susuan namanya Thuwaibah. Ya. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Abu Salamah sakit keras, beliau sedih. Beliau sering jenguk, baik sendiri ditemani oleh Abu Bakar. Ya, karena sakitnya Abu Salamah itu sebetulnya dampak dari peristiwa Uhud. Luka-luka di Uhud. Ya, Uhud tahun ketiga kan. Nah, ini masuk tahun keempatnya, itu luka-lukanya belum sembuh. Dan ujung-ujungnya nanti wafat. Nah, masalahnya ketika sakit itu doanya didengar sama istrinya. Allahumma khlufha li zaujati. Allahumma khlufla ala zaujati. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi istriku. Itu doanya. Istri yang bernama Ummu Salamah itu bingung. Kok doanya suaminya kayak gini? Karena Abu Salamah itu sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis. Hadis kalau kita ketimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Itu rawinya Abu Salamah. Ya, rawinya Abu Salamah. Jadi habis inna lillahi wa inna raji'un, kita berdoa Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala ganjaran dari musibahku ini dan anugerahkanlah ganti yang lebih baik. Dan itu doa Abu Salamah karena tahu hadis ini, makanya doanya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik untuk istriku. Ya, maka Ummu Salamah bertanya, siapa orang yang lebih baik selainmu? Karena bagi Ummu Salamah ini suami yang terbaik. Kenapa? Dari awal ya nikah kemudian meluk Islam, ini sahibul hijratain. Keluarga ini dikenal dengan keluarga yang berkali-kali ikut hijrah. Setidaknya 2 kali, hijrah ke Habasah ikut, hijrah ke Madinah ikut. Dan suami yang masya Allah di sisi Ummu Salamah. Tapi Ummu Salamah sampai, siapa yang lebih baik darimu itu siapa? Abu Salamah ya nggak bisa jawab, wallahu alam, ya nggak tahu. Yang penting doa aja. Dan ternyata nanti ketika Abu Salamah wafat, dan setelah selesai masa iddahnya, ternyata Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi ibu kita. Mana yang lebih baik, Abu Salamah apa Nabi? Nabi jelas. Jadi doanya Abu Salamah itu langsung makbul. Ya, habis beliau wafat, beliau tidak ingin istrinya sendirian, maka berdoa semoga dapat ganti yang lebih baik darinya. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata Allah pilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi ternyata kebahagiaan itu sangat erat kaitannya dengan ketenangan, Pak. Ya. Kalau bahasa syariatnya itu sakinah. Ya. Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, kitab bagus sekali, pembahasan tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnul Qayyim ya, dalam kitab Madarijus Salikin
tangga-tangga, halte-halte, stasiun-stasiun gitu. Jadi stasiun kehidupan kita di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kita mengamalkan ayat itu pasti ada tahapan-tahapannya. Ada stasiun-stasiunnya. Dan di antara stasiun itu ada mangzilah yang disebut dengan mangzilatus sakinah. Ada stasiun sakinah. Indikator bahagia itu bukan karena nggak ada cobaan, musibah, nggak mungkin. Imam Imam Al-Baihaqi, mohon maaf, Imam Baihaqi punya kitab judulnya Syu'abul Iman. Di dalam kitab Syu'abul Iman, beliau tuliskan bahwa jumlah total para rasul itu 124.000. Dan Allah sampaikan, mereka semua itu punya ujian, punya cobaan. Nabi Nuh, ya Allah, 950 tahun berdakwah. Setiap buka pintu rumah, itu di depannya sudah ada masyarakat kampungnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, ya, mencaci siapa? Nabi Nuh. Coba, kuat nggak kita kalau gitu? Kalau saya pindah kontrakan, ya kan? Coba, ya, sehari 2 hari sih sisa sabar, Mas. Ya, sebulan 12. Sekarang coba Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Setiap buka rumah itu sudah dihina langsung sama masyarakatnya. Didakwahi, dinasihati, tutup kuping. Itu Nabi Nuh, sabar, Masya Allah. Nabi Ayub dengan sakitnya, Nabi Musa dengan kezaliman Fir'aunnya, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Semua para nabi nggak lepas dengan ujian cobaan. Bahkan manusia yang paling banyak cobaan ujiannya siapa? Para nabi. Al-anbiya tsummal amsal fal amsal, para nabi. Tapi di sisi yang sama Allah sebutkan mereka adalah manusia yang paling bahagia. Kenapa? Karena indikatornya bukan nggak dapat cobaan, musibah, bukan. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun." Ketika Allah murka menurunkan Nabi Adam, Allah pesan kepada Adam alaihissalam, selagi ya engkau memegang dan mengikuti hudaya, petunjukku, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, khawatir, cemas, enggak ada rasa sedih-sedihnya. Berarti sejatinya indikator bahagia ini hilangnya rasa cemas dan rasa sedih. Wong bahagia ini ngono, Pak. Cemas itu apa tuh? Khawatir waktu yang akan datang. Ketakutan di hari yang belum tahu kita. Dapat nikmat anak, istri lahiran, entuk bayi. Ngono wis cemas, ya Allah, sok kuliah UKT-ne piro. Nah, itu namanya gak bahagia ngono, Pak. Tenan. Ya, lo bayian harus mikir kuliah. Ya, itu namanya kecemasan. Atau rasa sedih. Sedih itu berarti takut dari masa lalu atau sekarang. Itu juga orang yang terlalu nggak move on, itu nggak bisa bahagia. Padahal semuanya ini sunatullah. Sedih itu ada, khawatir, takut, cemas, bimbang, ada semuanya. Cuma bagi orang beriman, selagi ada pada petunjuk Allah, hudaya tadi, ya, hidayah Allah, insya Allah sedih berubah jadi bahagia, cemas ya berubah menjadi ketenangan. Ya. Akad yang paling panjang, paling lama dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam, Allah ciptakan pasangannya Hawa, itu baru punya satu akad. Belum ada akad yang lain. Ada di zaman Nabi Adam akad jual beli, ada, Pak? Enggak ada. Sopo sing bakulan, sopo sing tuku. Zaman Nabi Adam sudah ada akad sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang. Belum ada. Ya, belum ada akad apa lagi? Seperti sekarang mungkin akad mudharabah, ya, akad murabah, nggak ada. Yang ada cuma satu, akad nikah, wis gitu tok. Karena memang baru ada hubungan pernikahan antara Adam dan Hawa. Makanya panjang
Harusnya usia pernikahan itu nggak cuma urus usia di dunia, itu kalau bisa sampai surga. Cuma yaitu butuh sakinah. Ayatnya kita semua tahu, lek jagung mesti arum sing diwaca. Wa min ayatihi, mesti itu. Ya, nggak ada ayat yang lain. Ya emang itu. An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. No, supaya sakinah. Sakinah itu apa toh? Sakinah itu kalau kita belajar ngaji, itu kita mengenal harokat. Ada harokat fathah, ada harokat kasroh, ada harokat dhammah, ada harokat sukun. Huruf hijaiyah kemasukan fathah seperti alif jadinya a, ba ya jadi ba, ta jadi ta. Kemasukan harokat kasroh ya jadinya i, bi, ti, yang gitu kan kita kalau ngaji dulu, alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u. Sekarang kalau huruf hijaiyah kemasukan sukun gimana bunyinya? Yuk gak ono anteng mas, meneng. Lah sukun itu satu akar kata dengan sakinah. Sakinah sukun itu sama, ya. Tenang, makanya kita kalau alif kemasukan sukun ya gak ono ini. Ya ba kemasukan sukun ya gak ono ini. Maka sakinah itu ketenangan. Gak banyak sing bribeni mas. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab apa tadi, Madarijus Salikin, fa inna manzilatas sakinah manzilatul mawahib la manzilatul makasib. Yang namanya sakinah itu betul-betul anugerah dari Allah, ya. Persis seperti kesolehan mas. Soleh itu anugerah. Saya setiap hari ketemu dengan santri ngajar, kalau temanya bikin mereka apal Quran bisa, insya Allah. Mereka khatam nahwu shorob bahasa Arab bisa. Mereka tahu teori-teori ilmu yang lain bisa. Kami bisa mencetak alumni yang apal Quran, alumni yang apal kaidah nahwu shorob, ya, paham teori ini itu bisa. Tapi kami nggak jamin alumni kami pasti soleh, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kesolehan nggak bisa kita, ya, nilai seperti halnya pelajaran itu. Kadang 1 sampai 10 A, B. Sekelas Nabi Ibrahim saja masih masrahkan ke Allah, Rabbi habli minas sholihin. Sakinah itu sama. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Ya seperti kesolehan. Kita semakin dekat, semakin Allah ridhoi. Sakinah juga semakin dekat, Allah anugerahi. Lah bagaimana membentuknya? Makanya ayatnya litaskunu. Pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu hakikatnya perbuatan yang terus menerus. Makanya kalau masih bujang, gadis, kosakatanya jatuh cinta. Tapi kalau sudah nikah, kosakannya berubah, bangun cinta. Ya, kadang lek jatuh yo tiba, iso abuh, nyonyor, ya kan? Gak enak jatuh. Tapi kalau bangun yo rekoso, tapi hasilnya bisa magrong-magrong, ya, bisa tinggi, mewah, bangun. Ya, karena pernikahan di situ. Ya, ada, memang harus mewujudkan sakinah. Dan di antara kunci dasarnya sakinah itu dengan komitmen bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Akadnya itu akad yang punya makna besar di dalam syariat. Ijab qabul itu enggak sembarang ijab qabul. Ya. Komitmen supaya nantinya kita bisa berjalan sesuai arahan tadi, bukan hanya cuma di dunia tapi sampai di surga.
Bagaimana membangunnya? Salah satunya tadi, jangan ada rasa cemas, rasa takut. Ya. Jadi kalau yang mau nikah ataupun yang sudah nikah, tolong harus selesai dari lembaran-lembaran masa lalu. Nah, itu salah satu pengganjal sakinah. Ya. Jangan sampai kemudian mau nikah urusan masa lalu belum kelar. Wah, ini repot ini. Ya. Baik yang laki-laki maupun juga yang wanita, muslimin dan muslimat podo wae. Kalau sudah khitbah, lamaran, apalagi akad, wis selesaikan yang dulu punya urusan yang lain. Ya, yang laki-laki sudah nikah ya wis, jangan seperti dulu, masya Allah, wis nikah WhatsApp isinya si asrama putri, mas. Ya kan? Nah, itu kan ada terjadi. Ya, WhatsApp asrama putri, komunikasinya intens dengan lawan jenis. Ya, gimana nggak pecah rumah tangganya? Yang perempuan sama. Ya, wong ada temen dai itu ngisi kajian bawa keluarga. Cuma ceritanya dulu itu sebetulnya mau nikah sama fulanah, tapi nggak jodohnya dengan istrinya sekarang itu. Nah, pas kajian, istrinya sama anaknya itu kan di majelisnya perempuan. Nah, anaknya itu ujuk-ujuk digendong, ya, ditimang-timang sama salah satu yang ikut kajian. Ternyata yang ikut kajian itu ya si dia. Itu ada ucapan yang didengar oleh jamaah, itu sampai ceritanya ke saya. Ucapannya itu ketika nimang anaknya ini ngomongnya gini, ya Allah nak, jane yang jadi umimu itu saya. Rusak kalau kayak gini, mas, rusak rumah tangga kayak gini. Ya, berarti belum move on dengan masa lalu. Harusnya hentikan model-model semacam ini, hentikan. Ya. Menikahi sosok yang kita cintai masih kemungkinan, tapi mencintai yang kita nikahi sekarang keharusan. Jangan dicatat, nggak usah dicatat. Ojo ge status, ya, dipahami. Ya. Ya. Menikah yang kita cintai itu masih kemungkinan jodoh, kemungkinan dilamar dhisik mbek wong liya, itu masih kemungkinan. Tapi mencintai yang kita nikahi sekarang, itu keharusan. Ya, karena dalam memupuk sakinah, di situ itu. Dan insya Allah kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya, di mana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan ya dari pendapat gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, wa kana Syekhul Islam rahimahullah idza ishtaddat alaihumul umur qara'a ayatas sakinah. Dulu pesannya guru kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika kalian sedang berada di situasi yang genting, yang enggak stabil, maka silahkan baca Quran di ayat-ayat sakinah. Ini bahasa kitanya biar enggak grantes, Mas. Ya, biar masih punya jalan, punya pedoman, yaitu hidayah Allah melalui ayat-ayatnya. Nah, ayat-ayat sakinah, ya, kata Imam Ibnul Qayyim fi kitabihi fi sittati mawadhi, di dalam Al-Quran itu ada pada 6 tempat. Insyaallah akan kita lanjutkan. Saya sebutkan dulu aja ayatnya. Yang pertama Al-Baqarah 248. Itu ayat sakinah yang pertama di surat Al-Baqarah 248. Kemudian surat At-Taubah ayat 26 dan juga surat At-Taubah ayat 40.
Sudah berapa? Sudah 3 ya. Al-Baqarah 1, 248, At-Taubah ada 2 ayat, ayat 26 sampai ayat 40. Kemudian sisanya itu semuanya ada pada surat Al-Fatih. Dalam surat Al-Fatih itu ada ayat yang keempat, ayat yang ke-18, dan ayat yang ke-26. Ya, saya ulangi. Dalam surat Al-Fatih itu ada ayat yang keempat, ayat yang ke-18, dan ayat yang ke-26. Inilah ayat-ayat sakinah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.